ada ketidakpahaman terhadap paradok Indonesia yang selama ini beliau gembar-gemborkan. Ketika dia bergabung di BOP, ini arahnya kemana? Ketika dia membuat MBG, ini arahnya kemana? Paradok Indonesia hari ini, kita itu dalam ancaman asing, bukan ancaman dalam negeri. Kalau udah terorisme, itu kan semuanya sindikasi kan? Berani nggak aparat di bawah menindaklanjuti pernyataan terorisme itu? Yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita koreksi, ya silahkan dievaluasi dan dikoreksi, kan gitu Bang? Ya. Halo Sobat Reformis, jumpa lagi bersama saya Muhammad Yusrianto di Reform Syndicate dalam program Hub Wicara. Hura! Kali ini kita kedatangan tamu, seorang senior yang secara histori melalang buana baik itu di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan. Tapi sebelumnya beliau ini anggota DPD RI 2014-2024 dari Dapil Aceh. Beliau adalah Dr. Fahrul Razi. Apa kabar Bang? Sehat? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang nih di sindikat Reform ya, Reform Sindikat yang luar biasa. Kita juga sangat berterima kasih. Suatu apresiasi Abang menyempatkan waktu untuk hadir di Reform Syndicate. Nah, kali ini kita akan membahas soal isu yang lagi viral, trending belakangan ini di tengah kondisi geopolitik baik ke kawasan global, kemudian juga kondisi domestik kita, kondisi nasional di Indonesia terkait dengan isu impeachment Presiden Prabowo. Nah, gimana Bang soal isu impeachment ini? Soalnya tidak sedikit tokoh ataupun para akademisi, aktivis yang menyuarakan soal impeachment. Apakah itu wajar untuk disorakan dalam kondisi Indonesia, kondisi Republik hari ini, atau seperti apa Bang? Atau itu hanya emosi belaka yang kemudian didentumkan di ruang publik, kemudian itu ya ibarat provokasi politik atau gimana Bang? Iya, yang pertama saya melihat ini kan hal yang biasa ya dalam sistem demokrasi yang kita mengarahkan kepada demokrasi liberal saat ini. Semua orang boleh berbicara apapun, tapi persoalannya adalah apakah dengan statement-statement itu mampu misalkan menggulingkan pemerintahan yang berkuasa hari ini secara secara cepat. Harus dilihat juga bahwa kondisi kita dengan kondisi 98 itu berbeda. Ketika Soeharto berkuasa 30 tahun misalkan, itu persoalan yang dirasakan itu persoalan ekonomi, persoalan budaya, persoalan politik itu sudah merasuk betul di rakyat-rakyat kita yang hari ini merasakan betul. Sehingga ketika gerakan untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto pada saat itu ya, dan didukung oleh pihak asing ya ini jatuhnya Soeharto tidak terlepas juga dengan adanya kaki tangan Amerika di belakang itu kan. Nah, itu bisa terjadi selama 30 tahun. Tapi ketika misalkan seorang Presiden Prabowo yang berkuasa baru 1,5 tahun ingin digulingkan dengan statement-statement seperti itu, saya pikir sah-sah saja statement itu. Tapi kan kondisi di lapangan ini kan agak berbeda ya. Ketika memang Presiden Prabowo ketika setelah dilantik, beliau juga tidak diam kan. Banyak hal-hal yang beliau lakukan untuk Republik ini, walaupun kebijakan-kebijakannya dianggap oleh kelompok oposisi atau kelompok-kelompok yang kurang suka dengan Presiden Prabowo itu kan dianggap kurang berhasil. Tapi saya melihat dari integritas beliau dan komitmen beliau kan tidak pernah mundur ya dengan berbagai kebijakannya, baik itu MBG misalkan, baik itu mengenai ketahanan pangan, baik itu ketahanan militer ya, alutsista dan sebagainya. Ini kan merupakan pondasi kekuatan NKRI kita selama ini. Nah, oleh karena itu saya melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo hari ini itu kan sebenarnya sesuatu yang menjadi pertaruhan beliau ketika beliau menjanjikan janji-janji politik ketika terpilih dan hari ini terrealisasi. Nah, ini persoalannya yang saya lihat adalah ada ketidakpahaman ya orang-orang yang berada di sekitarnya Presiden Prabowo terhadap paradok
Indonesia yang selama ini beliau gembar-gemborkan. Ya, maksudnya ketidakpahaman orang di lingkaran presiden itu seperti apa? Nah, artinya MBG itu kan salah satu bagian dari kekhawatiran beliau terhadap kemiskinan, terhadap kelaparan dan sebagainya. Sehingga beliau menjawab dengan kebijakan MBG. Jadi paradok Indonesia yang beliau lihat itu bagaimana sumber daya alam yang dikuasai oleh 1% orang di Republik ini dengan jumlah sumber daya alam yang begitu banyak. Ini kan salah satu paradok yang beliau perjuangkan, bagaimana beliau memperjuangkan sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh oligarki kan. Baru saja kita dapat gambaran kan 371 triliun kan akhirnya aset dari pertambangan itu dikembalikan buat negara. 10% dari APBN kan. Itu kerja-kerja PKH kemarin ya. Yang PKH yang lakukan kemarin itu harus diapresiasikan juga. Nah, terlepas dari berbagai kebijakan-kebijakan lain yang memang tidak mungkin dalam 1,5 tahun ini ya kita ini seperti membalikan telapak tangan gitu. Ini kan Republik kita ini besar sekali, punya persoalan yang sangat complicated. Nah, ini dia yang kemudian perlu kita sayangkan ketika memang itu benar-benar terjadi terkait dengan orang di lingkaran presiden yang kemudian tidak memahami apa arah pikiran, arah kebijakan dari Presiden Prabowo terkait dengan program-program strategis nasional. Nah, orang-orang di lingkaran Presiden Prabowo yang saya kira orang yang dipercaya oleh Presiden sehingga mereka berada di posisi itu. Nah, apa yang menjadi anomali dalam proses selama 1,5 tahun lebih belakangan ini yang kemudian itu menjadi paradoks sendiri yang kemudian ya kalau kita hubungkan dengan paradoks Indonesia dalam karyanya Presiden Prabowo dalam bukunya. Nah, seperti apa mereka tidak mampu untuk menerjemahkan atau mereka berbicara soal kepentingan pribadi, kepentingan kelompok atau semacamnya, Bang? Ya, ini kan fakta yang terjadi hari ini kan. Ketika persoalan paradok Indonesia yang diilustrasikan oleh seorang Prabowo sebelum jadi presiden, dia bagaimana melihat Indonesia ini dalam persoalan ekonomi, persoalan kemiskinan misalkan, persoalan sumber daya alam, persoalan disintegrasi, bahkan persoalan militerisme, alat-alat militer, alutsista dan sebagainya, persoalan militer, ketahanan militer. Nah, ini yang akhirnya menjadi sebuah platform yang dilakukan oleh Presiden Prabowo selama 1,5 tahun ini. Nah, ini kan tidak tergambarkan sebenarnya di kondisi secara objektif ya, karena memang sosialisasinya ini kan tidak terlalu meluas ya, hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang tahu. Tapi kan ini sebenarnya harus disampaikan kepada publik. Sebenarnya Prabowo ini ibarat supir kan, dia harus bisa membawa kendaraan Indonesia ini kemana, jangan menerka-nerka. Jadi banyak penumpang hari ini menerka ketakutan ketika dia bergabung di BOP, ini arahnya kemana, ketika dia membuat MBG ini arahnya kemana, sehingga sosialisasi politik dan komunikasi politik yang tidak tersalurkan itu akibatnya terjadi antitesis, terjadi beberapa perlawanan-perlawanan wacana kan. Nah, saya ingin katakan bahwa ketika Presiden Prabowo melontarkan berbagai kebijakan-kebijakan, nah ini kan membalikkan keadaan yang selama ini itu sudah menghegemoni selama 30 tahun kan. Sudah menguasai secara sektor tambang, sudah mereka kuasai. Kekuatan politik mereka sudah kuasai. Sektor ekonomi mereka sudah kuasai. Nah, untuk membalikkan ini dengan strong leadership-nya seorang Prabowo, ini kan ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ada pihak-pihak yang dirugikan. Contoh dalam hal tambang misalkan, ya 371 triliun aset yang dikembalikan ke negara. Apakah oligarki hari ini puas dengan keadaan seperti itu? Dia pasti akan melakukan perlawanan. Dan itu sumber-sumbernya bukan dari perusahaan yang kelas teri, tapi itu kelas kakap, Bang. Kelas teri dan kelas kakap kan kena juga sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya hari ini perlawanan itu dilakukan dengan berbagai cara. Yang namanya pengusaha itu kan dia tidak mau kotor tangan kan. Dia menampar lawan dia dengan tangan orang lain kan. Ketika aset-asetnya diambil ya, ketika berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo saat ini, dan itu kan sebenarnya merubah pendapatan yang sudah mapan selama 30 tahun ini kan. Nah, sekarang kita lihat ya. Itu satu, faktor pertama. Faktor kedua, orang-orang sekitarnya itu akhirnya memanfaatkan keadaan kan. Dia tahu apa yang dilakukan oleh Prabowo, Presiden Prabowo itu memiliki konsekuensi anggaran. Konsekuensi anggaran ini yang dimanfaatkan untuk, mohon maaf, korupsi, menggunakan kelompok-kelompok mereka sendiri untuk menikmati program itu. Nah, sekarang MBG misalkan,
ya kan? Secara tujuannya baik, tapi ketika implementasinya ini kan amburadul di lapangan. Karena ada kelompok-kelompok korporat yang bermain untuk mensuplai makanan, ada beberapa SPPG nakal yang menggantikan makanan dengan harga yang lebih murah. Nah, akibatnya kan secara akumulatif program MBG ini menjadi negatif. Nah, artinya kan gini Bang, program MBG ini kan luar biasa tujuannya. Itu untuk masa depan bangsa. Ya tapi kan dirusak dengan tata kelola orang-orang yang memanfaatkan itu sebenarnya karena dia nggak paham paradok Indonesia yang dipikirkan oleh seorang Prabowo dimanfaatkan menjadi paradok ekonomi kepentingan mereka kan. Ini uang yang berputar. Jadi ketika Presiden Prabowo menggulirkan berbagai program ya, termasuk misalkan ketahanan pangan gitu ya, termasuk pengadaan alat-alat militer. Ini kan uang semua kan, konsekuensinya anggaran dan menyerap anggaran APBN. Nah, apakah Presiden Prabowo bisa mengontrol sampai ke tingkat bidding ya, tingkat siapa pemenang tender dan sebagainya? Itu kan tidak bisa gitu. Tentunya yang diharapkan itu adalah orang-orang di sekitarnya kan. Nah, disitulah perangkat negara bekerja, kejaksaan bekerja, kepolisian bekerja gitu loh. Nah, saya melihat ya mungkin satu sisi ketidaksiapan teman-teman ketika mohon maaf ya SPPG ini didominasi oleh kepolisian misalkan, Operasi Merah Putih didominasi oleh pihak TNI misalkan. Saya menganggap apakah ini proses transisi? Karena tidak akan mungkin dilaksanakan dalam waktu 2 tahun, semua ini terrealisasi dalam 1 tahun. 80.000 koperasi dan 80.000 terbentuk di desa ini itu terbentuk dalam waktu 1 tahun. Siapa yang bisa melaksanakan itu? Nah, saya melihat ketika misalkan pelibatan TNI untuk melakukan ini, walaupun ini keluar dari tugas dari TNI kan gitu. Nah, apakah ini salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat gitu? Tapi jangan salah juga, ini kan ujian kredibilitas kelembagaan kan. Betul. Ketika diberikan kepada kepolisian untuk melaksanakan beberapa SPPG, ada nggak pihak kepolisian yang bermain misalkan? Nah, nanti kan akan kita lihat 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan temuan-temuan itu ada nggak pihak TNI yang terlibat ketika melaksanakan pendirian Operasi Merah Putih. Nah, ketika itu terjadi itu kan oknum ya. Kita mengatakan ini oknum. Tapi artinya bagaimana ketahanan karakter kita, ya, jiwa kita, nasionalisme kita ketika berhadapan dengan uang kan? Apakah kita terjebak juga dengan besarnya uang yang dikerjakan sehingga keinginan untuk korupsi itu kan pasti akan terjadi kan? Pasti. Nah, ini kan ujian sebenarnya. Nah, jangan-jangan menurut saya Presiden Prabowo itu sedang menguji alat-alat negara sekarang. Dia uji polisi TNI, dia uji kepolisian, dia uji desa ya, mengenai program desa dan sebagainya, dia uji semuanya. Tapi Presiden Prabowo atau sebaliknya, Presiden Prabowo itu malah mengapresiasi polisi dalam swasembada pangan, misalnya di sektor jagung itu, komoditi jagung. Meskipun kritikannya itu kan bukan ranahnya kepolisian kan, tapi saya pikir dalam kondisi transisi saat ini, apakah itu bisa dilakukan cepat dengan lembaga-lembaga lain? Saya pikir kan itu tidak mungkin kan, kecuali yang dilakukan itu adalah polisi dan TNI karena secara struktur komando, secara administrasi infrastruktur dan mereka infrastruktur itu mereka lebih siap gitu. Nah, saya pikir kebijakan ini sebenarnya itulah yang dipertentangkan oleh teman-teman yang ada di luar pemerintahan, kelompok civil society, kelompok pro demokrasi dan sebagainya gitu. Tapi ini kan sebenarnya obsesi seorang Presiden Prabowo ketika memang dengan tegak lurusnya paradok Indonesia gitu. Sehingga ya yang terjadi ke depan, apakah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu benar-benar ya berhasil? Ya kalau MBG ini berhasil misalkan, ketahanan pangan berhasil misalkan, ketahanan militer berhasil misalkan, yang terjadi adalah apresiasi rakyat terhadap beliau akan semakin tinggi. Bahkan survei terakhir itu kan jelas kan 74% ya. Poltreking terbaru. Poltreking yang terbaru itu. Bagaimana rakyat percaya dengan pemerintah dan kebijakan Presiden Prabowo. Dan masyarakat itu sangat mengapresiasi, paling tinggi itu program MBG. Nah, ya itu kan 30 sekian persen, 35% ke atas gitu. Nah, saya pikir ini masukan-masukan, kritikan-kritikan itu ya dijadikan bumbu lah buat pemerintah untuk bisa memperbaiki, tapi jangan reaksioner gitu loh. Jangan menggunakan oknum-oknum aparat untuk melakukan omission ya, pembiaran, melakukan
devian, penyimpangan atau melakukan yang disebut dengan state crime, kejahatan negara gitu. Misalkan penyiraman itu kan sudah mengarahkan kepada state crime ya, kejahatan negara gitu. Nah, ini yang menurut saya mekanisme ini biarkan saja berjalan karena masyarakat ini kan tidak pasif kan, mereka ini aktif terus memantau, civil society memantau dan sebagainya. Tapi cuma yang perlu kita khawatirkan itu Bang, terkait dengan sempat Abang sampaikan pada tahun Orde Baru, zaman reformasi, selain memang polemik di dalam negeri juga didukung oleh asing. Nah, dengan adanya kondisi hari ini, jangan sampai juga ada asing yang terlibat untuk menggerogoti kondisi kita di dalam negeri. Kayak misalnya berapa minggu belakangan ini kan yang ramai salah satunya dana asing masuk ke LSM. Misalnya dari George Soros, kemudian ada beberapa lembaga LSM ataupun lembaga kajian yang kemudian menerima dana itu. Itu. Nah, selain itu juga jangan sampai juga ketika misalnya dari program PKH penertiban kawasan hutan yang kemudian mengancam keberlangsungan para pengusaha-pengusaha baik itu kelas kakap ataupun kelas teri, kemudian itu jadi sadar atau tidak sadar itu juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak oligarki karena keterancaman mereka dengan adanya narasi ataupun wacana yang kemudian digelontorkan oleh para aktivis ataupun para pengamat itu Bang terkait dengan impeachment. Nah, kayak misalnya kemarin itu kan keras banget statement dari Saiful Mujani, Ferry Amsari, Islah Bahrawi, itu kan keras banget tuh Bang. Itu. Nah, gimana Bang? Maksudnya untuk memisahkan antara bahwa memang hari ini banyak oligarki-oligarki, pengusaha-pengusaha besar sampai ke pengusaha teri itu mengalami keterancaman, kemudian supaya murni gerakan ini gitu loh Bang. Gerakan dalam demokrasi soal mengkritisi itu kan wajar. Dan memang itu dituntut kalau dalam jargon Habermas itu kan between facts and norms, yaitu ada deliberasi di situ, ada diskursus yang kemudian itu bicara soal perbaikan sebuah pemerintahan. Gitu Bang. Nah, menurut saya apa yang salah dengan semua ini? Gitu? Kesalahannya adalah ketika kita menyingkapi secara politik secara rasioner, reaksioner sikap yang kita tunjukkan. Inilah yang membuat akhirnya kebijakan-kebijakan dilakukan menurut saya itu lebih mengarahkan kepada kebijakan yang lebih paranoid kan. Sebuah negara kuat yang bernama Indonesia ketika dikritik oleh beberapa teman-teman civil society berbicara mengenai impeachment, kenapa negara menjadi goyang? Ada apa? Berarti ketahanan negaranya kan lemah kalau seperti itu. Ketika teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, LSM dan sebagainya berbicara mengkritik terhadap pemerintah, terhadap negara maksudnya, dan negara ini tidak siap dengan kritikan, ini kan menunjukkan bahwa ketahanan negara kita ini lemah. Nah, menurut saya ketika mereka mendapatkan kritikan-kritikan yang harus dilakukan ini kan merespon dengan positif kan? Iya kan? Merespon dengan positif. Ya ketika faktanya masalah pengangguran yang masih tinggi harus dijawab kan dengan kebijakan ekonomi seperti apa agar pengangguran itu turun. Nah, ini yang menurut saya langkah-langkah yang dilakukan itu terlalu reaksioner menanggapi gitu. Seharusnya ditanggapi dengan aksi-aksi program kan, aksi-aksi nyata oleh pemerintah terhadap rakyat, itu yang lebih penting. Nah, ketika ada bantuan-bantuan dana dari luar dan sebagainya, menurut saya itu hal yang biasa dari masa reformasi Orde Baru ya, dari masa Orde Baru bahkan dari masa Orde Lama, dana asing mana sih nggak masuk ke Indonesia ini? Nah, artinya biasa saja kan, artinya ketika mohon maaf tadi isunya ada George Soros mau mengelontorkan dana untuk beberapa LSM di Indonesia. Bukankah di masa Orde Baru juga pernah terjadi? Di masa Orde Lama pernah terjadi melalui asing. Bahkan negara pun hari ini itu dapat dana dari mana? Dari asing juga kan? Presiden Prabowo keliling ke beberapa negara. Jepang kemarin berapa dapat bantuan itu dana asing. Beliau juga ke Amerika dapat bantuan dana asing. Dia datang juga ke beberapa negara pasti mendapat bantuan kan, bantuan baik itu pinjaman, hutang atau dalam bentuk bantuan hibah. Nah, sah-sah saja kan sebenarnya. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa ketika ada dana-dana yang masuk ke Indonesia terus disingkapi,
terlalu reaksioner misalkan. Nah, ini akhirnya menjadi polemik besar kan. Iya. Nah, mencari kambing hitam. Yang saya lihat di sini ini kan ada pengadu dombaan antara civil society sama state kan. Oke. State society dengan civil society itu kan sedang dibontrokkan sekarang. Karena apa? Paradok Indonesia hari ini kita itu dalam ancaman asing bukan ancaman dalam negeri. Oke. Nah, kenapa misalkan Presiden Prabowo hari ini ketika saya pelajari ya sebagai pengamat dan sebagai peneliti itu politik mengkaji apa yang dilakukan oleh kebijakan Prabowo. Ini kan ada dua hal yang dia lakukan. Iya. Kebijakan dalam negeri dan strategi global kan. Iya. Kita ini kan terjepit di dalam dua kekuatan besar. Kekuatan Rusia plus Cina dan kekuatan Amerika. Nah, ketika misalkan 10 tahun di masa Pak Jokowi kita terlalu romantisme dengan kekuatan Cina ya, terlalu banyak bantuan ke sana, bahkan tenaga kerja asing sampai masuk ke Indonesia. Nah, artinya ini kan yang namanya negara Amerika nggak nyaman dengan kerjasama ini, investasinya ya dan sebagainya. Kemudian termasuk kerjasama dalam bidang militer kan. Rusia juga bekerja sama dengan Indonesia terhadap Sukhoi. Itu kan Sukhoi itu kan dari Rusia. Nah gitu. Nah Amerika kan juga tidak merasa nyaman dengan kerjasama seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, presiden mana yang tidak pernah digulingkan oleh kekuatan luar? Soekarno ada kepentingan Amerika di belakang itu. Soeharto juga jatuh juga ada kepentingan Amerika. Nah, seorang Prabowo dia belajar kan dari kekuatan ini. Ketika dia memperkuat kondisi di dalam negeri, dia juga harus memperkuat kekuatan politik global. Kalau dia salah melangkah, bisa-bisa ketika dia berkuasa di dalam negeri, dia bisa dijatuhkan dari luar. Nah, itu yang saya pelajari, itu yang dilakukan oleh seorang Prabowo kan. Termasuk di dalam negeri dia memperkuat TNI kembali ketika memang posisi TNI kemarin dengan Polri kan saya melihat kecenderungan lebih kuat Polri kan. Akhirnya diseimbangkan antara Polri dan TNI. Nah kemudian kelompok partai politik dia perkuat dengan koalisi di pemerintahan. Partai politik koalisi mana yang tidak dapat jabatan? Semua tidak. Semua dapat. Semuanya dapat. Baik itu di kementerian maupun di BUMN kan. Kecuali ada beberapa partai yang di luar pemerintahan ya. Ya yang dianggap oposisi atau tidak mendukung pemerintah gitu kan ya. Saya yakin juga karakter politiknya Pak Prabowo pasti akan merangkul semua itu. Dia juga cara berpikir pendekatan leadership dalam militer itu kan satu komando kan. Dia pasti akan mengajak semua partai politik bergabung. Itu. Kemudian dia bangun kekuatan masyarakat dengan cara apa? MBG kan? MBG, Dana desa, Putih. dengan desa. Kemudian juga dia bangun kekuatan masyarakat itu dengan ketahanan pangan dan sebagainya. Walaupun dalam proses 1,5 tahun ini muncul berbagai kritikan-kritikan. Nah, tapi terlepas ketika dia menguasai dalam negeri ya, dia juga belajar kan, bagaimana misalkan pengalaman banyak negara ketika dia kuat di dalam negeri, tapi bisa digulingkan di luar negeri kan. Nah, akhirnya dia juga mengambil peran di tingkat internasional. Awalnya dari BRIC itu. Dari BRICS. Nah, BRIC itu kan setidaknya menetralisir kondisi Indonesia bahwa kita juga menjadi bagian dari ada Rusia di situ dan sebagainya gitu. Nah, tapi kan ketika bergabung sama BRIC, Amerika juga tidak nyaman kan. Nah, ketika ditawarkan BOP, Indonesia juga bergabung di situ supaya apa? Menyeimbangkan. Menyeimbangkan di dalam posisi Indonesia supaya kita tidak terlalu terlihat cenderung ke Rusia atau ke Cina. Nah, konsekuensinya apa? Ketika Presiden Prabowo hari ini tidak memiliki kedekatan sama Amerika, peluang beliau dijatuhkan sangat besar oleh pihak-pihak asing. Sangat mudah kan? Ya termasuk juga saling konsolidasi politik, konsolidasi ekonomi masyarakat, juga dengan adanya gejolak global kawasan di Timur Tengah yang kemudian berdampak pada energi kita, khususnya bahan bakar minyak. Ada subsidi 100T untuk untuk bahan bakar kita supaya tetap menstabilkan harga gitu. Ya artinya karena ada perundingan kemarin kan. Ketika ada perundingan yang difasilitasi oleh Pakistan ya, itu kan akhirnya mengakibatkan terjadi perundingan kan. Tapi hari ini perundingan itu gagal kan? Hari nggak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan. Kemungkinannya dua. Tapi kan sebelum apakah itu akan berlanjut kepada perundingan selanjutnya atau mediator ini berganti? Kalau mediator berganti, peluang Indonesia kan ada sebagai tim mediator kan? Peluang Indonesia ada Bang? Peluang itu ada. Kalau dipercaya oleh Iran dan Amerika. Gitu loh. Nah, sekarang posisinya adalah
Kenapa kondisinya itu masih stabil? Ya karena negara masih punya uang. Ya. Tapi kalau perang ini berlanjut sampai 2-3 bulan ke depan, apakah kita masih memiliki ketahanan fiskal? Ketahanan anggaran kita. Ini yang kita khawatirkan. Kalau kita bisa bertahan 3 bulan sampai 6 bulan dalam masa perang misalkan berlanjut sampai invasi beberapa kali, Indonesia bertahan, baru kita uji bahwa kita secara ketahanan fiskal dan ketahanan anggaran kita kuat. Tapi ketika misalkan 2 bulan ini masih berlanjut, apakah negara masih sanggup menahan minyak dan sebagainya seperti yang dilakukan 1 bulan belakangan ini? Iya. 1 bulan belakangan ini kita udah ketar-ketir kan, menyerap anggaran APBN yang nggak kecil ya. Bahkan 100 harus triliun. menego Rusia untuk membeli minyak di Rusia kan. Iya. Nah artinya ini menjadi ujian. Artinya menjadi seorang Prabowo, Presiden Prabowo itu nggak mudah. Nggak mudah. Dan siapapun jadi Presiden Republik ini dalam kondisi saat ini kita berada di dalam perang antara Iran sama Amerika. Itu tidak mudah. Nah sekarang ada ujian kan bagi seorang Prabowo ketika dia berhasil melewati badai ini gitu kan. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain kayak misalnya Filipina kan lebih duluan mereka menaikkan harga bahan bakar mereka. Indonesia satu bulan lebih perang yang ada di Timur Tengah masih bisa stabil. Jadi itu suatu kesyukuran karena ya Pak. Kekuatan finansial, kekuatan anggaran kita, kekuatan fiskal kita masih ada. Tapi ini kan punya keterbatasan. Iya. Ya kalau seperti saya katakan tadi, kalau perang ini berlanjut 3 sampai 6 bulan ke depan, apakah kita menjadi negara yang masih sanggup menahan itu? Nah, ketika itu harga minyak melonjak tinggi, kekuatan anggaran kita tidak sanggup mensubsidi lagi, yang terjadi minyak naik kan. Di situ terjadi chaos kan. Nah itu kan prediksi beberapa orang, sah-sah saja mereka prediksi. Nah sekarang kan yang harus dilakukan adalah pemerintah lebih baik fokus di sana, bukan menanggapi statement-statement dari kelompok civil society ya, yang saya anggap itu sebagai obat. Sekarang kalau kita sakit kan kasih obat yang pahit kan, semakin pahit obatnya semakin baik kan. Jadi jangan takut dengan statement. Tapi kan sebenarnya Presiden Prabowo terkait dengan statement impeachment dari masyarakat civil society sebenarnya nggak reaktif juga Bang. Kalau 8 April Presiden Prabowo sempat menyinggung isu pemaksulan dalam rapat kerja kabinet. Nah, beliau menyampaikan tidak ada masalah kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik. Ya ganti pemerintah, seterusnya bisa juga melalui impeachment. Juga tidak ada masalah. Tapi impeachment yang melalui saluran DPR MPR. Sesuai dengan aturan main konstitusi kita. Jadi sebenarnya Presiden Prabowo gak reaktif merespon dari wacana yang digelontarkan soal impeachment itu Bang. Ya menurut hemat saya seperti ini. Untuk melakukan impeachment itu kan secara konstitusional tetap melalui MPR kan? MPR ini kan ada 2 suara, DPR dan DPD. Tapi tetap dalam mekanisme konstitusi kita, setelah dari MPR kan harus ke Mahkamah Konstitusi juga. Gitu. Nah, yang namanya civil society ini kan bukan orang-orang bodoh kan? Mereka tahu kan? Ketika parlemen juga sudah dikuasai oleh rezim pemerintah sekarang, itu nggak akan mungkin dimakzulkan. Tidak ada variabel yang membuktikan bahwa pemerintah sekarang bisa dimakzulkan melalui konstitusional, melalui parlemen. Ketika memang mayoritas pemerintahan sekarang koalisi itu adalah mayoritas yang ada di parlemen. Nah, tentunya yang mereka katakan ya melalui inkonstitusional. Tapi kondisi institusional sekarang kan berbeda dengan kondisi 98 yang memang 30 tahun rezim Soeharto sudah berkuasa. Kalau ini kan baru 1,5 tahun kan. Gitu loh. Nah, sekarang apakah itu bisa dilakukan dengan melakukan organisir rakyat dan sebagainya? Nah sekarang persoalannya ketika Presiden Prabowo sudah merangkul TNI, Polri, partai politik ya kan. Kemudian yang belum dirangkul kan civil society sama mahasiswa. Ini kan ujian, mampu nggak seorang Presiden Prabowo merangkul civil society dan mahasiswa gitu loh. Tapi kan sebelumnya itu bulan lalu atau bulan 2 kemarin para kritikus ke pemerintah itu kan sempat dikumpulkan Bang. Sempat dikumpulkan kayak misalnya ada Abraham Samad di situ, ada Siti Zuhro dan beberapa lagi tuh sebagai bentuk mengakomodir mereka dan memberikan saran. Jadi sebenarnya udah ada upaya untuk melakukan konsolidasi ke para pengamat, pakar yang kemudian selama ini sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Walaupun ada ya yang dilakukan oleh pemerintah ya, tapi jangan salah juga. Kan ada tindakan-tindakan konyol dan ceroboh yang memperkeruh kan keadaan. Ketika kasus penyiraman
Andre Yunus. Itu kan sebenarnya memperkeruh hubungan. Iya. Nah, oknum ini kan yang melakukan menurut saya harus dihukum berat kan. Kenapa dia melakukan itu di saat negara atau pemerintah itu sedang melakukan pendekatan terhadap beberapa kelompok-kelompok civil society kan. Nah, tapi yang terjadi ada tindakan-tindakan yang sebenarnya mengarahkan ini dilakukan oleh negara. Kalau seorang Presiden Prabowo mengatakan itulah terorisme gitu kan. Ini bisa mengarahkan pada state crime, kejahatan negara. Karena pelakunya jelas. Tapi aparat negara. konsekuensi logisnya Kepala Bais mengundurkan diri. Iya. Kemudian pelakunya udah ditangkap. Iya. Walaupun secara proses peradilannya masih belum. Karena kan sekarang itu masih jadi perdebatan. Iya. Apakah di peradilan umum atau di peradilan militer. Gitu. Ya, yang pasti gini. Kalau ini pernyataannya Presiden Prabowo mengatakan ini adalah terorisme. Proses dong secara terorisme. Oke. Bukan perbedaan pendapat oleh oleh beberapa orang yang mengatakan ini bukan tindakan kriminal biasa kan. Nah, artinya bahasa Presiden Prabowo saja sudah tegas mengatakan ini terorisme, ya harus diproses secara terorisme dong. Ini presiden loh yang berbicara. Betul. Tapi ketika dibawa kepada peradilan militer, persoalannya apa? Political trust. Iya, political trust. Tapi kan aturan ini bicara tentang kepercayaan politik. Betul. Civil society terhadap negara yang dimana negara diuji apakah dia mampu menegakkan keadilan. Ketika itu dia tidak lakukan, ini akan menjadi bumerang dan akan menjadi bahan baku ya untuk gerakan yang lebih besar lagi. Oke, ini kan bicara soal public trust. Cuma secara aturan kita, ini kan pelakunya itu adalah dari pihak TNI. Oknum. Oke. Nah, secara aturan ini Undang-Undang Peradilan Militer, kalau oknum TNI yang melakukan tindak pidana, ya mereka diproses secara peradilan militer. Kecuali kalau misalnya ada revisi Undang-Undang Peradilan Militer itu. Nah, tetapi di luar itu kan salah satu kelemahan sebenarnya. Kelemahannya yang di situ harus direvisi. Nah, berani nggak seorang Presiden Prabowo merubah itu? Hanya karena kasus ini akhirnya dia mengeluarkan kebijakan berani menggeser peradilannya kepada peradilan sipil. Kalau itu dilakukan, setidaknya kan menutupi rasa kekecewaan yang sebelumnya kan. Itu sangat luar biasa karena dulu zamannya Cak Munir di YLBHI sebenarnya itu udah didorong sejak 98 untuk didorong supaya dirubah, tapi sampai sekarang kan belum. Ketika misalnya Presiden Prabowo berani untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer, itu sangat luar biasa. Ya sekarang kita ingin lihat apakah Presiden Prabowo bisa berani melakukan itu. Dan tidak perlu ada dikotomi kan antara peradilan militer sama peradilan sipil. Umum kan, ini kan sama aja. Kalau kita percaya terhadap hukum berarti kan sama. Tapi kalau misalkan tidak percaya, misalkan Presiden menganggap udah militer aja, berarti dia nggak percaya peradilan sipil kan. Berarti kan di situ menunjukkan bahwa negarawannya juga seorang sikap kenegarawannya dipertanyakan. Betul. Nah, kalau misalkan ini harus di pengadilan sipil ya karena korbannya adalah sipil, tindakannya juga tindakan sipil dan sebagainya. Berani nggak seorang presiden? Ya kan? Koruptor saja atau beberapa pelaku-pelaku yang kemarin diadili itu bisa dikeluarkan oleh presiden kan? Amnesti kan? Abolisi. Berani kan seorang presiden gitu loh. Iya. Kasusnya Hasto misalkan, ya kan, dan beberapa Tom Lembong misalkan, berani kan? Nah sekarang presiden berani nggak merubah ini dengan kasus ini gitu. Nah ini kan untuk membangkitkan kepercayaan kelompok civil society. Tetapi selain itu juga ya kita harus mendorong Bang terkait dengan bagaimana aktor intelektual di balik penyiraman itu ditangkap. Iya. Ini kan pelaku lapangan nih. Yang ditangkap bukan persoalan ditangkap. Ini pernyataan Presiden Prabowo. Ini terorisme. Termasuk aktor intelektualnya. Ya, kalau udah terorisme itu kan semuanya sindikasi kan? Tidak bisa. Ketika dikatakan ini terorisme, ini tindakan teroris, itu perintah presiden loh. Berani nggak aparat di bawah menindaklanjuti pernyataan terorisme itu? Nah, jangan membawa kepada hal yang lain gitu loh. Ini bukan, mohon maaf ya, ini bukan persoalan seorang Andre gitu loh. Yunus. Bukan persoalan Andre Yunus. Ini persoalan demokrasi. Hari ini beliau jadi korban, besok bisa kita jadi korban kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Ini kan jurisprudensi yang memang dibiarkan, omission, negara membiarkan ketika ada tindakan seperti ini. Nah ini ujian kembali buat seorang Presiden Prabowo ya dengan paradok
Indonesianya jangan menjadi paradok hukum atau paradok kekuasaan gitu. Nah ini yang kita dorong. Jadi kita kan melihat di sini kan secara netral ya. Apa yang harus dilakukan negara, apa yang terjadi dan sebagainya. Bagaimana Presiden Prabowo bisa menyingkapi ini dan sebagainya. Kan kita memberikan masukan. Ya kan, persoalannya hari ini berapa banyak sih orang-orang di sekitar Prabowo yang sudah dapat gaji, sudah dapat jabatan, sudah dapat posisi gitu kan? Kenapa tidak bersuara? Oke. Sementara sosial media, ya kan, dengan algoritma yang sangat tinggi itu terus melakukan penyerangan terhadap pemerintah, walaupun hasil pollingnya 74% kan? Tapi ya mana respon ya dari orang-orang yang di sekitar itu gitu. Jangan hanya menikmati jabatan dan uang saja. Presiden Prabowo harus turun tangan langsung menyelesaikannya. Jadi tugas Anda di posisi-posisi yang di sekitar itu apa posisinya gitu. Gitu. Jangan sampai orang di sekitarnya cuma ABS doang, Bang. Ya semuanya di ABS. Kasus Aceh, kasus bencana ABS gitu kan. Padahal sebenarnya Presiden Prabowo itu menegaskan jangan ABS. Iya kan? Jadi fakta sekarang seperti itu. Gitu kan. Nah sekarang kalau Presiden Prabowo ingin kuat, ya orang-orang sekitar yang sudah mendapat posisi, mendapat jabatan, mendapat gaji dan sebagainya, ya dia harus bisa mampu menjelaskan terhadap persoalan hari ini gitu. Jangan dibiarkan. Berarti kritik-kritik yang kemudian muncul, termasuk soal impeachment beberapa hari belakangan ini, ya seharusnya itu direspon secara positif dengan kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap rakyat. Kemudian bagaimana orang-orang di sekitar Presiden Prabowo selain untuk mengkomunikasikan terkait dengan kebijakan pemerintah secara baik, ya juga harus bisa menjalankan, bukan hanya ABS gitu, Bang. Ya ini kan komunikasi politik yang buruk sebenarnya. Ini kan komunikasi politik. Kan udah ada KSP sama Bakom, Bang. Ya. Suruh bergerak dong. Ya. Jangan civil society dihadapi dengan buzzer. Ujung-ujungnya ini kan ibaratnya istilahnya ini kan seperti berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab kan. Ya artinya ini kan bicara state. Kita ini negara yang hari ini secara legitimate dipilih secara demokrasi melalui pemilu gitu. Jadi ketika ada mekanisme-mekanisme yang selama ini disalurkan oleh kelompok civil society, ya itu karena antitesis dari tindakan negara itu sendiri gitu. Nggak akan mungkin seorang Saiful Muzani misalkan, ya Profesor Saiful Muzani atau beberapa teman-teman itu mengeluarkan statement-statement seperti itu ketika negara sedang baik-baik saja kan. Tetapi Saiful Muzani kan sempat menyampaikan bahwa presiden itu nggak bisa dinasehatin. Gimana? Presiden Prabowo nggak bisa dinasehatin. Nah ini kan persoalan personal hubungan mereka berdua kan. Tapi berarti ini kan lebih emosional, Bang. Iya artinya sekarang gini, apakah Presiden Prabowo dengan keadaan seperti ini dia bisa melakukan perubahan atau dia ingin melakukan tindakan yang setidaknya itu menjawab semua persoalan gitu. Nah ketika dia bisa melakukan itu berarti kan terbantahkan juga kan sosok dia yang sangat keras kepala dan sebagainya dengan latar belakang militernya gitu. Tapi ingat posisi Presiden Prabowo kan sudah berumur juga kan, sudah agak tua juga kan. Nah ini kan beda dengan kita yang masih muda-muda ini gitu. Tapi kan, nah kesehatan juga mempengaruhi kan bagaimana sikap politik beliau maupun cara statement-statement politik beliau gitu. Tapi yang pasti adalah ketika seorang Presiden Prabowo itu menghadapi berbagai persoalan yang sangat complicated baik dalam negeri luar negeri dihadapi sendiri. Ini presiden kita ini bisa terancam kesehatannya kalau seperti ini gitu. Terlalu mohon maaf ya one man show kan. Ya percayakan dong sebagai semua. Ya, jadi ketika beliau bekerja secara single factor, ini kelompok-kelompok ini akhirnya mencari manfaat kan dalam keadaan itu loh yang terjadi gitu. Jadi pisahkan antara seorang Prabowo sebagai presiden secara individu maupun secara sistem negara yang memang di situ ada orang-orang sekitar yang bekerja dalam struktur pemerintahan. Ini kan ibaratnya kita bermain bola, ini kaptennya terlalu kencang larinya kan. Sementara para menteri dan para pembantu-pembantunya ini kan menunggu momentum semuanya nih dan mencari momentum. Dan merusak apa yang sudah direncanakan. Salah satunya kan berapa program Presiden Prabowo kan akhirnya menjadi cemohan kan, jadi kritikan di publik ya karena komunikasi politik tidak tersalurkan. Komunikasi politik yang tidak tersalurkan, kemudian orang-orang di dan sekitar terjadi praktek yang cenderung
arahnya kepada korupsi kan. Oke. Nah seperti itu. Padahal sebenarnya Presiden Prabowo itu dalam 1,5 tahun lebih belakangan ini kan dia mengungkap banyak kasus-kasus korupsi itu kan. Iya, artinya kalau kita bandingkan 371 triliun yang kembali ke negara, itu kan too small, terlalu kecil kan. Iya. Dengan persoalan kasus korupsi di Republik ini yang mungkin lebih dari berapa ribu triliun kan. Tapi kan itu udah luar biasa dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, Bang. Ya artinya kita ingin tunjukkan bahwa ada prestasi yang dilakukan. Iya. Kalau kita kan melihat secara objektif kan, ada hal yang positif dilakukan, ada hal juga kurang yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Yang kurang kita berikan masukan, yang positif kita apresiasi gitu. Kita kan tidak dalam posisi, ada beberapa teman-teman yang melihat apapun dilakukan oleh Presiden Prabowo kan semuanya negatif. Nah, kan kita nggak seperti itu. Itu dia yang jadi masalah. Iya, jadi semua yang dikatakan, semua yang dilakukan, semua yang kebijakan, jadi semuanya negatif. Mereka itu udah nggak objektif. Kan gitu Bang. Kalau kita kan maksudnya ya tetap mengkritisi, di samping itu juga mendukung kan. Maksudnya dilihat secara seobjektif mungkin. Tetapi kan ada yang lebih kepada emosional, kemudian sentimen politik, kan gitu Bang. Nah, yang terakhir terkait dengan statement Said Dido kan sempat menyampaikan bahwa Pak JK sebelumnya sempat memprediksikan bulan 7 bulan 8 itu akan chaos, Bang. Ini kan sebenarnya nyambung dengan impeachment. Gimana itu, Bang? Ya, chaos itu kan terkait dengan seberapa kekuatan anggaran kita kan. Seberapa kekuatan, pertama itu masalah kekuatan APBN kita menghadapi gejolak minyak hari ini yang naik. Nah, ketika 2-3 bulan ke depan perang masih berlangsung, ya kan? Nah, apakah kita mampu mensubsidi minyak yang semakin lama semakin tinggi? Sementara kebutuhan anggaran kita defisit kan? Utang semakin naik. Nah, di situ faktor ekonomi sangat mempengaruhi variabel itu untuk terjadinya the fail of state kan. Kita ini kan pertaruhan ini menjadi strong of state atau the fail of state kan. Negara yang kuat atau negara yang gagal. Nah, ketika diprediksikan ini akan terjadi chaos. Nah, ketika harga minyak naik, pasti demonstrasi terjadi. Chaos pasti terjadi. Tidak ada demonstrasi yang tidak ada chaos di Republik ini. Apalagi dengan sistem demokrasi pasca reformasi sekarang kan. Sistem demokrasi liberal sekarang pasti chaos. Nah sekarang chaos itu kenapa harus direspon terlalu reaksioner misalkan. Gitu. Kalau negara masih mampu menangani. Nah sekarang persoalannya, ketika ada satu persoalan, fokus saja dengan persoalan itu, bukan dengan pengalian isu-isu lain yang akhirnya membuat muncul persoalan-persoalan lainnya gitu. Jadi yang harus dilakukan sekarang adalah pemerintah, apa persoalan kita hari ini di Republik ini? Persoalan ekonomi kan? Selesaikan aja, fokusnya pada persoalan ekonomi dulu gitu. Nah, sekarang bagaimana ketahanan militer kita? Tadi ketahanan ekonomi. Yang kedua ketahanan militer. Ketika terjadi keberlanjutan perang ini ya antara Iran sama Amerika, apakah militer kita kuat? Apakah militer kita itu mampu ya, baik itu dia melakukan penguatan stabilitas negara ya, pertahanan negara, baik itu keluar maupun ke dalam kan. Nah ini kan jadi ujian juga. Jadi chaos itu kan tidak bisa hanya satu variabel. Iya kan? Artinya terjadi chaos, terjadi kalau istilahnya itu kan kegagalan negara ya. Itu bisa saja terjadi. Kita kan sering terjadi. Ya kan, Republik kita ini kan sebenarnya sudah menunjukkan pengalaman kita terjadi chaos sudah berapa kali kan? Iya, berulang kali. 98 dan sebagainya. Tapi kan kita tidak mengharapkan itu, Bang. Gimana? Kita nggak mengharapkan ada kejadian chaos yang kemudian nanti kan pasti berimplikasi ke berbagai macam sektor. Ya kalau hanya pada sistemnya demokrasi liberal tidak ada istilah tidak bisa, pasti itu akan terjadi. Karena ini menarik ya. Saya ingin katakan bahwa kita ini kan kehilangan jati diri kita kan sebagai bangsa kan. Kita ini kan terjadi perubahan konstitusi kan di tahun 2002 kan. 2002 amandemen konstitusi kita kan menjadi ekonomi liberal kan, bukan ekonomi Pancasila. Politik kita kan menjadi politik liberal, iya kan? Kapitalisme ekonominya, bukan politik musyawarah kan? Sementara Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita jelas. Nah, ketika di amandemen yang keempat, ini kan menjadi konstitusi yang ke-2002, bukan lagi konstitusi 1945. Nah, berani nggak Presiden Prabowo di dalam kegoncangan ekonomi sekarang, persoalan kegoncangan global sekarang, dia kembali kepada Undang-Undang Dasar ya, yang memperkuat kita kembali kepada Pancasila. Itu tantangannya. Kalau dengan sistem liberal,
Percayalah, kita akan terus digoncang dengan persoalan kapitalisme. Kita akan digoncang dengan persoalan harga minyak. Tapi ketika semuanya menjadi nasionalisasi, minyak kita nasionalisasi, Indonesia punya minyak, ya kan? Indonesia punya emas, tapi semuanya asing yang kuasai. Dengan kondisi saat ini, yang katanya bahwa kita sudah bergabung di BOP, kedekatan dengan Amerika, kita bergabung dengan BRIC, kedekatan dengan Rusia, kita bergabung dengan Cina dan sebagainya. Sekarang buktikan semuanya bisa nggak dinasionalisasikan? Kalau itu terjadi, itu kuat. Kasus Iran kan? Kenapa ketahanan negaranya kuat? Karena dia nasionalisasi. Republik kita ini sudah masuk investasi asing. Wajar ketika harga minyak bukan kita yang tentukan, kita negara penghasil minyak, tapi impor kan. Nah, yang harus dilakukan apa? Berani nggak dalam kondisi saat ini? Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah kita selamatkan republik kita ini adalah kembali ke Pancasila. Ekonomi kita bukan ekonomi Pancasila, bro. Berarti solusinya ekonomi kita ini ekonomi politik kita kan politik voting kan? Iya. Politik one man one vote. Harusnya sila keempat Pancasila. Harusnya musyawarah kan? Nah, ini yang terjadi saat ini. Rusaknya perpolitikan kita menjadi pemilu kemarin barbar ya. Itu kan karena politik kita menjadi politik liberal. Wajar kelompok civil society bersuara hari ini. Ya kalau aturan mainnya seperti itu biarkan mereka bersuara. Jangankan impeachment. Ketika mereka mengatakan bahwa ini contoh ya, misalkan ada teman-teman civil society mengatakan bahwa Presiden Prabowo diprediksikan akan meninggal 3 bulan lagi. Ya sah-sah aja, itu kan istilah kebebasan demokrasi. Berpendapat. Nah, itu nggak bisa kita tutup karena apa? Kita membiarkan mekanisme cara main kita dalam republik ini seperti ini. Ini yang membuat ya salah satu indikator the fail of state itu terjadi. Oke, terakhir Bang. Nah, ini yang penting, artinya apa? Demokrasi kita menjadi demokrasi barbar sekarang. Pemilu kemarin menunjukkan pemilu sangat barbar. Money politik di mana-mana. Ya kan? Sehingga legitimasi Presiden Prabowo dipertanyakan kan oleh kelompok-kelompok yang sekarang mengkritik beliau, ya kan? Dengan hasil pemilu kemarin. Kemudian yang kedua, ekonomi kita, kan kita nggak menerapkan ekonomi Pancasila. Ekonomi kita kan ekonomi liberal sekarang. Tidak ada aset-aset negara yang dimiliki, minyak, tambang, nikel, semuanya dikuasai oleh negara. Semuanya kan asing yang berinvestasi. Berani nggak seorang Prabowo jangan hanya mengambil melalui PKH itu ya, mengambil aset dikembalikan ke negara. Berani nggak asing-asing yang selama ini menguasai republik kita, Freeport misalkan, berani nggak? Sekarang dikembalikan ke republik ini. Berani nggak minyak? Di Freeport itu 61. Ya itu kan 61 kan pernyataan seorang mantan presiden yang dulu. Faktanya kan nggak seperti itu. Nah, saya ingin katakan bahwa ini yang diinginkan oleh rakyat sebenarnya. Jadi keberanian beliau sebenarnya kita itu harus kembali kepada nilai dasar kita. Itu yang selama ini berubah kan. Kita ini kan menjadi negara liberal, negara kapitalis, negara yang ujung-ujungnya masyarakat lebih senang dengan bantuan-bantuan itu kan. Oke, yang terakhir Bang, terkait dengan masalah impeachment ini, gimana Bang antara konektivitas pemerintah dengan civil society ini supaya kedepannya negara kita itu lebih kokoh? Ya, dua hal. Pertama, buktikan dengan program-program konkret pada rakyat, ya kan. Yang kedua, bangun komunikasi politik yang baik dengan kelompok civil society. Mereka itu bukan musuh, mereka anak bangsa. Mereka itu warga negara Indonesia, mereka membayar pajak. Jadi ketika mereka berada dalam keadaan oposisi, ya jangan dihadapi dengan pendekatan reaksioner dan jangan paranoid juga. Negara harus melihat ini menjadi sebuah objektivitas di dalam kebijakan negara yang harus melibatkan kelompok-kelompok civil society itu sendiri gitu. Ada nggak partisipatifnya gitu. Kemudian yang sangat penting itu adalah ingat, Pak Prabowo itu juga jangan sendiri bekerja kan. Dia kan punya orang-orang sekitarnya yang selama ini itu kan yang sebenarnya dikritik. Ketika dikritik, awalnya dikritik Gibran kan. Dilema juga ketika menjatuhkan Prabowo, naik Gibran jadi presiden. Dilema juga kan. Nah, ketika mengkritik orang-orangnya, ada dilema yang lain. Sehingga ujung-ujungnya terakumulasi selama setahun setengah. Ini sasarannya sekarang RI 1. Awalnya RI 2 kan. Sebelum-sebelumnya kan menteri-menteri dan sebagainya. Nah, sekarang sasarannya itu menuju kepada RI 1. Nah, RI 1 ini sampai kapan? Sampai 3 tahun ke depan. Ini akan terjadi. Nah, gitu. Nah, karena ini adalah kembali lagi kita demokrasi liberal ya. Kita tunggu saja 2029 bagaimana rakyat menghukum ya, melakukan political punishment atau tidak terhadap pemerintah sekarang. Ya, karena kan gini, sebagai penutup ya. Jadi kita kan berharap kondisi ekonomi dan berbagai macam sektor kita itu akan lebih baik ke depannya. Nah, kemudian
belum tentu yang menggantikan Presiden Prabowo itu lebih baik dari Presiden Prabowo ke depannya kan. Ya. Apakah itu 02 yang kemudian naik 01 ataupun yang lain kan belum tentu lebih baik dibandingkan dengan Presiden Prabowo. Nah, maksud saya gini Bang, harusnya apapun yang kemudian terjadi di dalam negeri ini kita perlu melihat secara seobjektif-objektif mungkin. Oke, di dalam alam demokrasi yang seperti kita anut hari ini, kritik itu penting. Kritik itu hal yang wajib kita lakukan, tetapi kita perlu untuk melihat juga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kan gitu. Yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita koreksi, ya silahkan dievaluasi dan dikoreksi, kan gitu Bang. Gitu. Nah, saya kira ini menarik pembicaraan ke depannya ya Bang ya, terkait dengan bagaimana sistem politik, ke sistem ekonomi kita yang terlalu liberal, bagaimana mengembalikan sistem kita ke falsafah yang memang asalinya berasal dari pikiran-pikiran anak bangsa sejak awal, yaitu Pancasila sebagai falsafah negara kita, bukan liberal. Kira-kira begitu Bang sebagai penutup. Oke, terima kasih banyak. Kesimpulan Bang. saya satu. Oke, siap. Ya, kita berharap Presiden Prabowo itu bisa membawa kondisi Indonesia itu lebih baik. Itu yang kita inginkan. Ya artinya negara ini bukan milik satu partai. Negara ini bukan milik satu orang, bukan milik satu kelompok. Libatkan semua elemen yang ada di masyarakat, baik itu civil society, baik itu business society, baik itu masyarakat adat dan sebagainya yang hari ini kan tersingkirkan. Jadi perlawanan-perlawanan yang mereka lakukan ya ketika eksistensi mereka tidak diakui dan ada kebijakan-kebijakan yang Presiden Prabowo tidak pantau secara langsung itu merugikan mereka. Dan yang sangat penting bagaimana negara hari ini banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan daerah. Ketika sudah diberikan otonomi daerah, otonomi khusus dan sebagainya, tapi kembali lagi menjadi sentralistik. Nah, ini jangan dibiarkan. Kalau Presiden Prabowo tidak mau menghabiskan energi untuk memikirkan hal-hal yang akhirnya selama 5 tahun pemerintahannya akan digoyang terus gitu. Oleh karena itu perbaiki semua sistem. Ini resiko seorang presiden yang menang secara election di pemilu yang lalu karena melanjutkan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya kan. Ya dia harus bisa membersihkan piring yang sempat dikotori kan seperti itu. Nah, ini ujian bagi seorang Presiden Prabowo. Apakah dia memiliki kedewasaan berpolitik di dalam menyingkapi semua persoalan? Apakah dia memiliki kedewasaan berdemokrasi dalam menyingkapi persoalan politik dan sebagainya? Nah, ini menjadi ujian. Nah, ini kita lihat bagaimana setahun 2 tahun ke depan dan bagaimana dia menghadapi pertarungan global itu yang sangat penting. Nah, ini akan terbukti semua gitu. Jadi kita juga nggak boleh subjektif ya atau sedikit pesimis atau sedikit underestimate apa yang dilakukan semuanya tidak baik. Ya kalau itu kebijakannya positif ya kita dukung. Tapi kalau kebijakan yang menurut kita itu negatif ya kita kritik dan kita berikan masukan gitu. Tapi kalau masukannya tidak ditampung juga karena ada orang-orang sekitarnya yang menikmati dan sebagainya, ya kembali lagi. Kita harus menyadarkan presiden bahwa rakyat hari ini perlu didengar dan harus bersama beliau gitu, bukan kelompok-kelompok yang punya kepentingan jangka pendek ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang, luar biasa penjelasannya. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Mudah-mudahan masih punya waktu. Terima kasih Bang. Thank you.